Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria asal Bandung kelahiran 1990. Beliau sempat berkuliah di Universitas Widyatama Bandung. Tetapi dengan berat hati, beliau harus berhenti kuliah dikarenakan ayahnya sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga di PHK. Perubahan drastis pun terjadi. Beliau yang dulunya hidup nyaman dari orang tua akhirnya harus memutar otak untuk membantu ekonomi keluarga. Walaupun beliau adalah orang yang sangat pendiam dan pemalu, tetapi hal tersebut tidak menghalangi keinginan beliau untuk mencari penghasilan sendiri. Dari mulai jualan kaos, jersey klub bola, atlet amatir, rumah makan, sampai bekerja menjadi waiters di salah satu resto pizza cepat saji pun beliau lalui. Pada tahun 2012, tepatnya bulan November, beliau dikenalkan dengan bisnis Tiens. Bisnis yang sebenarnya sempat beliau kenal sejak duduk di bangku SMA. Sejak beliau bergabung di Tiens, beliau sudah mendapatkan banyak reward. Di tahun 2013, beliau mendapatkan reward Success Trip, Scoopy, Glory Trip, dan mobil niaga. Dan di tahun 2014, beliau mencapai peringkat kehormatan Bronze Lion dan menjadi satu dari 15 penerima cash reward luxury car. Dan impian beliau pun terwujud satu demi satu melalui bisnis Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Dimas Arimukti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar? Ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, berada dalam keadaan yang baik ya. Saya Dimas, saya live dari Kota Subang ya saat ini, dan alhamdulillah bisa kumpul sama-sama di Core Producer Meeting. Hari ini saya bahagia sekali karena berbagi dengan Anda yang memang sudah qualified sesuai syarat ya. Saya ucapkan selamat, dan tadi juga kita udah belajar dari materi yang luar biasa yang disampaikan oleh leader yang luar biasa, yaitu Pak Farid Akbar ya. Kalau barusan kita udah belajar prospecting ya, dan mengundang di era new normal, di era pandemi, dan saya akan melanjutkan membahas presentasi dan follow up ya di era new normal. Kita langsung saja. Jadi presentasi sendiri tujuannya adalah memberikan informasi bisnis ini kepada prospek ya. Banyak sekali distributor yang belum juga presentasi itu udah bebannya luar biasa di kepala gitu ya, kalau misalkan nggak diterima seperti apa ya. Padahal presentasi itu kita memberikan informasi ya, perkara dia menerima atau tidak itu urusan nanti gitu. Kenapa? Karena brand terkenal, brand terbesar sekalipun itu nggak semua orang di muka bumi ini beli ya produk dari brand tersebut gitu kan. Artinya sama seperti kita menjalankan bisnis ini ya, nggak usah terlalu beban ya bahwa semua orang itu harus menerima bisnis kita ya. Nggak mesti sebenarnya. Nah, ketika kita lagi presentasi, intinya kita menginformasikan bisnis ini. Nantinya akan ada yang menerima, akan ada yang belum menerima, ya kan? Yang paling penting kalau misalkan mereka belum menerima, kita tetap hubungan baik. Siapa tahu mungkin waktunya aja yang belum cocok, gitu ya. Dan jenis presentasi itu ada dua, ya. Yang pertama kita sebutnya one on one, ketika kita berbicara dari satu orang kita ke satu orang yang lain, itu ya, satu ke satu, one on one, dan kemudian satu ke banyak, ini kita sebutnya dengan home meeting ya. Nah, kemudian kalau di era new normal seperti sekarang, tentunya kita juga perlu memanfaatkan media online ya, karena kadang-kadang ada juga orang yang ketika kita mau temui mereka masih defend, mereka belum mau gitu ya. Jadi kita juga bisa menggarap dan memaksimalkan tools online gitu ya. Yang pertama ya, tipsnya adalah install aplikasi meeting online, misalkan Zoom ya, yang sekarang sangat-sangat populer. Dan sarannya adalah jangan pakai email utama, ini untuk preventif, jaga-jaga aja. Kemudian yang kedua, untuk meeting maksimal 4 orang, itu bisa juga pakai WhatsApp conference, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang jelas siapkan kuota atau WiFi ya, karena ini akan sangat-sangat menunjang, mendukung sekali. Dan yang keempat, pastikan koneksinya bagus tentu saja ya, biar lancar gitu kan. Dan yang kelima, persiapkan tampilan video dan kualitas suara yang baik. Ya, jadi background yang baik, pencahayaan yang baik,
kamera yang baik, kualitas suara yang baik, itu sangat-sangat penting sekali ketika kita meeting online gitu ya, karena kalau misalkan hal-hal tadi kita tidak indahkan, estetikanya kurang, biasanya juga audiens kurang nyaman, kurang impress, kurang tertarik gitu ya, menyimak apa yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian yang keenam, Bapak Ibu, sangat dianjurkan menggunakan laptop atau personal computer ya, karena fiturnya lebih lengkap ya. Dan yang ketujuh, jika terpaksa menggunakan HP, usahakan pakai flight mode gitu ya. Kenapa? Karena biar nggak ada gangguan gitu ya, ada WA atau ada notifikasi apa, terus kita kehalangan gitu layarnya kan kalau misalnya pakai handphone. Akhirnya apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan ngegeser-geser handphonenya gitu ya. Dan itu kayaknya kurang enak dilihat gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai laptop, pakai personal computer atau PC itu kan lebih aman ya. Kemudian yang ke-8 ya, undang prospek secara personal. Ini saya kembali mengingatkan ketika Anda bikin janji online gitu ya, jangan misalkan si link Zoom untuk home meeting-nya itu di broadcast ke grup-grup, disebar ya. Kita udah ngalamin nggak efektif ya Bapak Ibu. Jadi kita harus gunakan personal touch. Jadi bisnis yang bisa berkembang baik adalah bisnis yang mengcombine high tech dengan high touch gitu ya. Jadi online-nya kita pakai, tapi touch personal, bangun bonding, bangun engagement juga kita tetap pakai gitu ya secara personal kayak gitu. Jadi undang prospek secara personal kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ke-9, bangun interaksi dengan prospek saat HM berlangsung. Nah, itulah kenapa kita pakai Zoom ya. Kemudian kita juga bisa minta kesediaan dari prospek untuk menyalakan video gitu ya. Biar apa? Biar kita bisa interaksinya lebih enak gitu ya. Nah, kemudian yang ke-10, pastikan prospek menonton sampai akhir. Walaupun ya ketika kita udah ikhtiarkan juga ada ya prospek yang leave gitu ya, atau AFK gitu ya, away from keyboard seperti itu. Tapi kita berusaha ya untuk si prospek ini bisa dengerin sampai akhir. Nah, misalkan yang bawakan adalah upline mentor kita. Nah, kita bisa mantau tuh ya, prospek kita masih ada atau enggak. Kalau misalkan dia nggak bisa nyalain videonya, mungkin kita bisa chat gitu ya. Misalkan apakah prospeknya itu masih mengikuti home meeting-nya gitu ya. Dan lain-lain. Intinya kita perlu mengikhtiarkan si prospek ini menonton sampai akhir, dan yang paling penting juga adalah sampaikan pada prospek setelah selesai acara, ya kita akan lanjutkan sebentar membahas strategi bisnisnya seperti apa, kayak gitu. Biar setelah selesai acara tuh udah nggak yang langsung bye-bye gitu aja gitu ya, tapi kita sempat untuk melakukan follow up. Ya, kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa di beberapa tempat mungkin udah ada yang mulai berkegiatan secara offline ya. Ini pesan dari One Vision, pesan dari upline-upline kita, dan kita perlu jaga sama-sama ya. Tips home meeting offline, yang pertama selalu update informasi terkait COVID-19, ikuti anjuran pemerintah dan dinas kesehatan setempat ya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan lakukan adaptasi kebiasaan baru ya, seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak ya, jangan terlalu dekat nanti takutnya saling sayang ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, lakukan dalam skala kecil gitu ya. Lakukan dalam skala kecil tapi titiknya banyak. Itu lebih nyaman dan aman, terutama di tempat-tempat yang mungkin masih kita perlu sama-sama menjaga gitu ya terkait dengan penyebaran COVID ini. Nah, kemudian yang keempat, jika mungkin tawarkan bisnis ini dari sisi online-nya. Apalagi di era pandemi atau new normal gitu ya. Kemudian yang kelima, buka paradigma prospek dengan menyampaikan peluang menarik bisnis di tengah pandemi dan era new normal saat ini. Gitu ya, kita bisa buka fakta-fakta tentang pemutusan hubungan kerja yang jumlahnya sekarang makin meningkat dari waktu ke waktu. Kita bisa buka tentang bahwa bisnis yang dulunya kita anggap settle, stabil, seperti KFC ya, seperti brand-brand yang lain ternyata juga kena terdampak dengan pandemi ini gitu ya. Tetapi bisnis kita malah mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Yang pertama karena memang
didukung dengan industri yang memang pas gitu ya, dan yang kedua bisnis kita juga memungkinkan sekali untuk dijalankan dengan online ya. Kemudian yang keenam ya, promosi pertemuan hanya jika situasi sudah memungkinkan di daerah Anda. Ini untuk yang offline ya. Kalau misalkan belum memungkinkan, berarti refernya ke pertemuan online gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, lakukan follow up maksimal 2 kali 24 jam ya. Nah, tips pertemuan offline, sekali lagi bagi yang sudah mulai menyelenggarakan OP offline, NDT offline, ya intinya event-event offline ya. Sekali lagi, saya menyampaikan selalu update terkait COVID-19 ini. Ikuti anjuran pemerintah dan Dinas Kesehatan setempat. Ya. Juga sekali lagi, poin yang kedua, lakukan adaptasi kebiasaan baru. Rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Ya. Terapkan protokol ketat, tingkatkan kehati-hatian, ya. Cek suhu di pintu masuk, atur saat masuk ya, perhatikan pergantian mic saat impact kan itu pegangannya gantian tuh. Kemudian mic juga ya, khawatir bisa dikasih bungkus kain gitu ya, kan ada tuh ya. Atau kalau misalkan bintang 5-nya banyak, bintang 6-nya banyak, biar menyesuaikan dengan protokol, bisa dipegang dulu sama MC atau apapun. Intinya kita meningkatkan kehati-hatian gitu ya, biar prospek juga kan, wah ini acara benar-benar memperhatikan protokol ya, berarti ini tim playernya kredibel, panitianya kredibel gitu ya. Nah, kemudian yang keempat setelah pertemuan adalah saat yang sangat tepat untuk membantu prospek mengambil keputusan bergabung dan menyusun strategi terbaik untuk memulai ya. Atau setelah pertemuan adalah saat yang paling tepat untuk kita melakukan follow up Bapak Ibu ya. Nah, bicara tentang follow up, tujuan follow up ini adalah dua sih sebetulnya ya. Kalau saya boleh rangkum ya, Bapak Ibu jangan konsultasikan di CPM ini saja ya, tetapi Bapak Ibu harus konsultasikan lagi ke upline aktifnya. Dan ini yang saya lakukan karena ini sifatnya teknis, mungkin nggak selalu cocok dengan kondisi Bapak Ibu saat ini. Maka dari itu sekali lagi, jangan ambil konsultasi mentah-mentah hanya di CPM online ini, tetapi nanti Bapak Ibu silahkan konsultasikan lagi ke mentor aktifnya, gitu ya. Tujuan follow up adalah membantu prospek untuk mengambil keputusan. Karena orang baru itu kadang-kadang masih mempertimbangkan. Nah, tugas kita untuk membantu mereka mengambil keputusan, ya, dan mulai menjalankan bisnis ini dengan strategi yang tepat, dengan cara yang benar, ya. Belajar follow up dari mana? Belajar follow up pertama dari upline aktif, yang kedua tentunya Bapak Ibu perlu dengarkan starter pack. Udah didengerin Pak, belum terlalu ngerti, coba dengerin lagi. Udah sih Pak dengerin, tapi belum terlalu ngerti, coba didengerin lagi, diulang-ulang. Kondisinya beda, ya, walaupun starter pack-nya sama, biasanya dapat insight-nya beda. Kemudian kembali belajar dari upline aktif Anda, gitu ya. Dan sekarang sudah dilengkapi juga dengan basic pack, biar kita bisa lebih menguasai lagi, ya, tentang skill-skill yang kita butuhkan di bisnis ini, mindset dan mental yang tepat, Bapak Ibu. Karena hanya profesional yang layak dibayar mahal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin income-nya besar di bisnis ini, jadilah seorang profesional, ya. Bukan tentang Bapak Ibu bisa atau enggak ya untuk skill yang dibutuhkan di bisnis ini, tapi seberapa bisa gitu ya. Nah, seberapa bisa inilah yang akan membuat perbedaan antara yang bonusnya belum besar dengan yang bonusnya besar. Maka dari itu pastikanlah Bapak Ibu menjadi profesional ya, agar Bapak Ibu semua layak untuk dibayar mahal, memiliki bonus yang besar. Amin ya. Nah, kemudian tips follow up Bapak Ibu ya. Follow up online ya, setelah tadi presentasinya online, ini kita bahas follow up online. Ini bisa menggunakan Zoom meeting juga ya. Nah, biar apa? Biar kita bisa menggunakan slide ya, atau bisa juga WA conference maksimal 4 orang. Ya, intinya yang tadi saya bilang, bantu prospek untuk mengambil keputusan ya dengan sentuhan yang lebih personal. Kalau misalkan home meetingnya umum, mungkin OP-nya juga online, sifatnya umum, nggak bisa tanya jawab. Nah, ketika follow up itu baiknya memang di sini ada interaksi yang lebih personal, sentuhan yang lebih personal, ya, mau itu offline, mau itu online. Nah, kemudian selalu saling mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan untuk kegiatan offline, termasuk ketika follow up, gitu ya. Kadang-kadang kita udah rapi-rapi nih di awal, ya, umpamanya OP gitu ya.
di depan, wah udah dijaga jarak, panitia ngatur, ya kan? Cek suhu dulu pakai termogan. Pas masuk, kursinya diatur jaraknya, ya kan? Udah cakep banget lah, ya, udah cakep banget, kayak gitu. Nah, terakhirnya Bapak Ibu, ya, karena udah seneng, pertemuannya sukses, rame, pada berpelukan, ya kan? Kemana jaga jaraknya gitu ya? Akhirnya kan ambiar begitu ya. Nah, jadi hati-hati. Atau misalkan ada sesi foto bareng habis acara gitu ya sama teman-teman selfie-selfie deket-deketan gitu. Nah, itu hati-hati kayak gitu ya. Nah, bisa dengan nggak jabat tangan dulu, maksimal kita pakai tangan tuh ya. Nah, seperti itu. Jadi saling mengingatkan, kadang-kadang lupa ya, udah tahu tapi lupa, jadi saling mengingatkan. Nah, kemudian lakukan follow up maksimal 2 kali 24 jam ya, karena kalau misalkan lebih biasanya udah lupa. Yang tadinya udah semangat juga semangatnya udah turun lagi, ketika ngobrol dingin lagi gitu ya. Jadi biar masih panas, masih hangat, lakukan 2 kali 24 jam. Kemudian setelah selesai pertemuan online maupun offline adalah saat yang terbaik ya, sekali lagi Bapak Ibu, untuk membantu prospek mengambil keputusan ya, closing dan memulai menjalankan bisnis ini dengan strategi yang tepat ya. Jika pertemuan masih jauh ya, poin kelima, kalau memungkinkan bisa mulai membangun tim dan memulai membawa undangan ke pertemuan. Jadi kalau misalkan memang home meetingnya masih jauh dengan pertemuan berikutnya ya, dengan OP, mau itu online mau itu offline. Nah, kalau memungkinkan bisa mulai bangun tim gitu, bisa mulai bikin HM lagi sebelum si pertemuan itu tadi ya, biar nggak kelamaan, biar ke follow up juga undangannya atau calon downline barunya, calon tim barunya. Nah, malah kalau misalkan itu dilakukan, jadi pas ke pertemuan itu si prospek ini nggak sendirian, tetapi udah mulai ajak undangan ya. Dan yang keenam, tentunya pakailah alat bantu. Biar apa? Biar kita terbantu ya, jelas. Nah, kemudian step follow up ya, sekali lagi karena ini teknis, mungkin cocok, mungkin tidak, tapi ini yang saya lakukan. Nah, silahkan konsultasikan lagi ke upline aktif Anda. Sekali lagi, jangan ambil konsultasi di CPM online ini dengan mentah-mentah. Ya, karena mungkin cocok, mungkin tidak. Ya, izinkan saya sharing, tidak bermaksud menggurui, tetapi silahkan ambil kalau misalkan mungkin ya, ceritakan kepada upline, silahkan dijalankan. Kalau misalkan nggak cocok ya, pokoknya sekali lagi ya, konsultasikan ke upline Anda. Itu aja ya. Nah, step follow up-nya seperti apa? Ini tips dari saya. Yang pertama tentunya ice breaking ya, perkenalan singkat dan edifikasi pengundang. Misalkan kadang-kadang kita upline mau follow up calon tim baru, nah tapi ada yang ngundang nih, ada si upline-nya. Jadi kita bisa perkenalan lagi gitu ya, dan edifikasi yang ngundang si prospeknya. Nah, kalau misalkan memang kita mau follow up prospek kita sendiri ya, calon tim baru dari undangan kita sendiri ya, dari situ berarti lebih enak karena kan kita udah lakukan ice breaking di depan ya. Kemudian step yang kedua bisa diawali dengan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan favorit saya yang saya pelajari dari Pak Naga Sugara gitu ya. Kira-kira apa yang paling menarik? Nah, otak kita ini kalau misalkan diarahkan, dia akan mulai berpikir gitu ya. Kalau misalkan kita nanya, gimana Bapak Ibu, ada kendala? Kalau misalkan kita ngarahinnya ada kendala, ya artinya nanti otak undangan kita itu mikirnya kendala apa ya? Oh, akhirnya munculnya kendala gitu. Makanya yang kita tanya adalah, gimana Bapak Ibu, apa nih yang paling menarik buat Bapak Ibu? Nah, akhirnya dia cerita misalkan dari sisi income-nya, dari sisi bangun asetnya. Itu tadi yang terakhir sharingnya bagus banget, menginspirasi banget. Nah, akhirnya kan positif ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan aktivitas bisnis ini dengan sederhana. Biasanya saya ngejelasin biar tim baru itu kebayang, biar prospek itu kebayang. Saya bilang bahwa aktivitas bisnis ini tuh sederhana banget ya. Yang pertama selling, ya kita menjual gitu ya, cari pelanggan, nanti kita melayani pelanggan. Yang kedua networking atau team building, biar apa? Biar bisnis kita bisa melipat, omsetnya melipat. Kalau kita jualan sendiri 5 juta, kalau misalnya kita punya 100 orang yang jualannya juga 5 juta, artinya kita punya omset 505 juta. Nah, itulah pentingnya bangun tim, biar menjadi faktor kali, biar menjadi lipatan atau gulungan momentum gitu ya. Dan berikutnya adalah mentoring, mengajarkan tim. Diajarin apa? Ya diajarin selling, diajarin networking gitu ya. Nah, tapi biasanya ketika follow up saya nggak bahas tentang mentoring gitu ya, tapi saya kasih gambaran soal selling dan networking ya. Selling pun nantinya biasanya akan ada event lagi ya, mentoring, selling, ngajarin tim baru untuk dia bisa selling gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
biasanya saya juga kasih saran goals di awal yang mudah dan perlu dicapai sama tim baru. Karena kadang-kadang tim baru kita tuh secara impian juga belum terlalu kebangun, belum terlalu kebentuk. Jadi kita yang perlu kasih gambaran gitu ya. Misalkan kita kasih gambaran bahwa di bisnis ini kita bisa punya income yang baik gitu ya. Kita bisa punya rumah yang terbaik, kemudian kendaraan yang terbaik gitu ya. Sesuai dengan apa yang membuat prospek itu tertarik gitu ya. Tapi sejauh apapun tetap di langkah pertama. Berarti bisnis besar apapun tetap dimulai dari mengambil keputusan. Dan dari mengambil keputusan itu, kita perlu goal yang memang mudah dimakan, mudah ditangkap gitu ya. Nah, biasanya saya kasih goal awal itu sederhana aja ya. Selling 1000 PV dan rekrut 2 membership dalam waktu 1 bulan gitu ya. Dan kita juga bisa ceritakan alasannya. Kenapa sih harus 1000 PV dan kenapa sih harus rekrut 2 membership gitu ya. Semakin sederhana yang undangan baru kita tangkap, maka dia akan semakin mudah membayangkan bahwa oh iya ya ternyata simple bisnis ini gitu ya. Jadi jangan belum apa-apa prospeknya udah pikir aduh berat juga ya bisnis ini gitu. Nah, malah kan itu menurunkan kans untuk dia mengambil keputusan dengan segera. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat sesuatu, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kemudian yang kelima, usahakan selling dan networking itu bisa berjalan paralel bersamaan. Ya, insya Allah bisa banget karena kita juga jalanin bareng mentor kan sama-sama. Nah, baru untuk bisa selling ya dengan mentoring ya, cara online atau offline gitu ya. Jadi apa namanya? Untuk bisa selling itu ya kita mementoring tim baru ini baik caranya online maupun offline gitu ya, dan ajarkan membangun daftar nama yang baik dari awal. Ini penting banget ya. Saya ngerasa banget ini ngaruh banget kalau misalkan tim baru kita itu bisa rapih langsung bikin daftar nama, kita kasih waktu mungkin 2 hari gitu ya, maksimal 7 hari. Kalau bisa dia punya 250 daftar nama yang tadi Pak Farid sudah jelaskan ya. Jadi biasanya juga saya arahkan coba di tematik gitu ya, teman SD, teman SMP, teman SMA kayak gitu ya, teman kuliah, itu teman komunitas. Nah, ketika tematik seperti itu biasanya 250 tembus ya, 500 pun bisa tembus. Dan ketika itu nanti ngundangnya juga enak, presentasinya juga enak, follow up-nya enak, bangun bisnisnya enak banget ya. Dilanjutkan dengan mulai melakukan aktivitas presentasi. Jadi setelah ada daftar nama bisa lanjut bantuin tim baru kita untuk melakukan presentasi ya. Awalnya dibantu mentor sampai nanti ke depannya dia bisa melakukannya sendiri. Ya, yang keenam, arahkan calon tim baru untuk mengambil paket membership sesegera mungkin. Kalau bisa on the spot, wah keren banget ya. Atau maksimal 2 minggu ke depan. Kalau saya biasanya yang paling penting calon tim baru ini bisa mulai dulu aja. Karena ketika dia mulai lebih in touch sama kita, kalaupun misalkan dia belum bisa membership saat itu, ya biasanya sambil bareng kita makin kenal, impiannya makin kebangun, makin ngerti bisnis ini, akhirnya closing juga. Daripada kita udah nge-push di awal, ngotot di awal, orangnya nggak nyaman, akhirnya orangnya kabur, nggak mau lagi kontakan sama kita. Nah, kalau saya lebih memilih soft di depan. Ya, saya lihat peluang, saya lihat celah, kalau misalkan ini memungkinkan untuk langsung di closing membership, saya closing biasanya. Tapi kalau misalkan enggak, nah saya baik-baik aja dulu ya. Yang penting orangnya masih nyaman sama kita. Seperti itu ya. Tapi saya targetin, ya maksimal 2 minggu ke depan kalau bisa sudah membership gitu ya. Dan sebulan tadi ya, kalau saya itu targetkan ke tim 2 membership sebulan ya minimal. Nah, kemudian maksimalkan potensi dengan mengarahkan untuk tembus membership di momen terdekat. Nah, Bapak Ibu bisa memakai momen terdekat untuk memunculkan urgensi gitu ya. Kenapa sih harus mengambil membership segera? Nah, misal ada tutup buku mingguan ya, atau Bapak Ibu bisa membuat challenge meeting ya, baik personal maupun gabungan gitu. Dulu waktu saya awal menjalankan bisnis ini, itu saya sering banget ya meminta upline saya, Pak Andika, untuk Pak, ini saya mau minta jadwal ya, mau kenalin tim baru saya ya. Saya udah challenge orangnya, kalau misalkan dia bisa closing paket membership, saya izin ya ketemukan dengan Bapak. Nah, upline saya kasih waktu. Nah, saya challenge tuh ke tim baru saya gitu ya, misalkan yang tembus
sekian orang gitu ya. Kemudian saya temukan dengan Pak Andika gitu ya. Kalau misalkan timnya udah mulai banyak ya bikin aja challenge meeting, misalkan CP minggu pertama gitu ya, atau CP minggu kedua, atau misalkan bisa juga yang close membership minggu pertama, yang close membership minggu kedua, nanti ada special meeting bersama Bapak X bersama Ibu Y misalnya gitu ya. Kita bikin seperti itu, jadi ada urgensi gitu ya, kenapa orang itu harus mengambil membership sebelum tanggal sekian. Nah, kemudian yang ke-8 ya, berikan alasan kenapa harus membership. Ya, biasanya saya cerita kalau stok itu lebih semangat gitu ya. Kalau misalkan ada stok ditaruh di kamar, kita tatap dalam-dalam, pasti otak kita mikirnya ini gimana cara ngejual uang kita di sini semua. Tentunya secara psikologis lebih semangat untuk selling. Yang kedua, lebih mudah untuk dapat testi pribadi, karena sebagiannya bisa kita pakai ketika dapat testi pribadi, biasanya juga jualan lebih powerful gitu ya. Beda sekali dengan kalau misalnya kita nggak pakai produknya. Makanya di 7 langkah, langkah kedua adalah pakai produk gitu ya. Yang ketiga, lebih mudah ketika selling ya, karena misalkan ada stok, nggak mesti ke stokis dulu, nggak mesti ke outlet dulu, tapi bisa langsung lepas ke konsumen. Yang keempat, sinyal serius kepada mentor. Mentor kita banyak, gimana caranya mentor juga sangat memperhatikan kita ya. Kita tunjukkan sinyal serius, nggak cuma ngomong doang gitu ya, tetapi dengan menjadi membership. Biasanya saya bilang ke undangan baru seperti itu ya. Kemudian mendapatkan akses belajar yang lebih premium gitu ya, bisa ikutan challenge ya, bisa ketemu sama upline ya kan, bisa ketemu sama mentor. Nah, itu dijual ya, edifikasinya dijual. Gitu. Yang berikutnya adalah potensi keuntungan yang lebih besar. Jelas ya, ketika membangun tim, mau downline kita platinum pun kalau misalnya kita bintang 4, maaf ya, kita nggak ada bonus gitu ya. Artinya penting sekali untuk kita membership, biar apa? Biar kita punya keuntungan yang lebih besar ya. Yang berikutnya, budaya duplikasi yang baik dan powerful. Kita juga bisa ceritakan ke calon tim baru kita, kalau misalkan kamu ngambil membership, atau misalkan kalau prospek kita up level, berarti Pak, Bu, kalau misalkan Bapak, Ibu membership, nanti kan ketika bangun tim juga mereka akan nanya, kalau misalkan Bapak atau Ibu membership apa. Nah, misalkan Bapak Ibu jawab, saya membership silver karena saya serius misalkan. Nah, itu nantinya akan tercipta budaya duplikasi yang baik dan powerful gitu ya. Nah, karena orang itu biasanya untuk melakukan sesuatu dia butuh why, dia butuh alasan. Jadi kita juga kasih tahu kenapa sih dia harus membership, dan hal ini ketika kita sampaikan, mereka akan mengerti betul bahwa oh iya ya, saya membership buat saya, bukan buat pengundang saya gitu. Nah, itu yang kita coba kejar ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan ini ada kata-kata yang luar biasa dari Zig Ziglar ya. Anda tidak perlu hebat untuk memulai, tapi Anda perlu memulai untuk menjadi hebat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.